Hidup adalah arena di mana setiap orang berjuang menunjukkan dirinya. Ada yang ingin dipuja, ada yang ingin ditakuti, ada yang ingin dikagumi. Tapi jauh lebih dalam dari itu, ada satu hal yang sesungguhnya lebih berharga daripada sekadar dipuja atau ditakuti, yaitu disegani. Disegani bukan berarti orang tunduk karena takut pada kita. Bukan pula karena mereka terpaksa menaruh hormat karena status atau kekuasaan. Disegani artinya keberadaan kita membawa bobot tersendiri. Orang merasa sungkan, bukan karena kita menindas, melainkan karena ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan yang lahir dari dalam diri. Mari kita mulai dengan sebuah kenyataan yang sering kita lupakan. Dunia tidak memberi hormat kepada orang yang sibuk mengejar penghormatan. Semakin seseorang memaksa dirinya untuk dihargai, semakin ia kehilangan wibawa itu sendiri. Orang yang benar-benar disegani justru adalah mereka yang tidak pernah mengejarnya. Mereka sibuk membangun diri, sibuk memperkuat jiwanya, dan tanpa disadari, segan itu datang sendiri. Stoikisme, sebuah filsafat yang lahir di Yunani kuno, memberi kita panduan tentang bagaimana cara membangun wibawa semacam ini. Para filsuf Stoik percaya bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali kita adalah diri kita sendiri, pikiran kita, sikap kita, dan pilihan kita. Segala sesuatu yang berada di luar kendali, pujian, hinaan, penghargaan, bahkan rasa hormat orang lain, adalah hal-hal yang tak bisa kita pegang. Dan justru dengan melepaskan keinginan untuk dikagumi, seseorang bisa menemukan jalan untuk benar-benar disegani. Bayangkan seorang pria yang duduk tenang di tengah keramaian. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar darinya penuh bobot. Ia tidak sibuk membela diri ketika dihina, tidak sibuk menonjolkan diri ketika dipuji. Ia hanya hidup dengan tenang, konsisten pada prinsipnya, dan teguh pada pendiriannya. Sosok semacam ini, tanpa harus mengangkat suara, sudah membuat orang lain segan padanya. Kekuatan yang sebenarnya bukanlah kekuatan otot, kekayaan, atau jabatan. Semua itu rapuh, semua itu bisa hilang sewaktu-waktu. Kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan untuk mengendalikan diri. Jika engkau mampu mengendalikan amarahmu, engkau lebih kuat dari prajurit yang mampu menaklukkan ribuan musuh. Jika engkau mampu menahan lidahmu dari kata-kata yang tidak perlu, engkau lebih hebat daripada orator yang pandai bersilat kata. Stoikisme mengajarkan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya sendiri, dialah penguasa yang sesungguhnya. Dan inilah awal dari kewibawaan. Tapi mengapa banyak orang gagal disegani? Karena mereka jatuh dalam jebakan yang sama. Ada yang sibuk memamerkan kekayaan, berharap dengan itu orang akan menghormatinya. Ada yang mengandalkan jabatan, berharap dengan itu orang akan tunduk padanya. Ada yang menakut-nakuti dengan amarah, berharap dengan itu orang akan segan. Padahal, itu semua hanya menghasilkan rasa takut sementara, bukan segan yang sejati. Orang boleh takut pada teriakanmu, tapi begitu engkau pergi, rasa takut itu lenyap. Orang boleh tunduk pada jabatanmu, tapi begitu jabatan itu hilang, tak ada lagi yang tersisa. Orang boleh menghargai hartamu, tapi begitu hartamu habis, mereka pun pergi. Segan sejati adalah sesuatu yang melekat pada jiwamu, bukan pada apa yang kau miliki. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya budak, pernah berkata, "Kau tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kau hanya bisa mengendalikan dirimu sendiri." Dan justru dengan itu, Epictetus dikenal sebagai sosok yang disegani, meski ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, dan bukan penguasa. Segan itu lahir dari keteguhan hatinya. Maka jika engkau ingin disegani, jangan sibuk mengejar pandangan orang lain. Sibuklah memperkuat dirimu. Bagaimana caranya? Ada beberapa jalan yang bisa kita ambil. Pertama, belajar menahan diri. Jangan terburu-buru bereaksi terhadap segala hal. Dunia penuh dengan orang yang bereaksi secara impulsif, cepat marah, cepat tersinggung, cepat membalas. Justru karena itulah, orang yang mampu diam terlihat menonjol. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah tanda bahwa engkau menguasai dirimu. Dan diam yang tepat seringkali lebih menggetarkan daripada 1000 kata-kata. Kedua, bersikap tegas tanpa harus marah. Ketegasan bukan berarti berteriak. Ketegasan adalah ketika kata-katamu jelas, sikapmu konsisten,
dan orang tahu bahwa engkau bukan orang yang bisa dipermainkan. Orang yang tegas tidak perlu banyak bicara. Kehadirannya saja sudah cukup untuk memberi batas. Ketiga, konsisten pada prinsip. Banyak orang kehilangan wibawa karena mereka pelin-pelan. Hari ini mereka berkata satu hal, besoknya berubah hanya karena situasi. Orang seperti ini akan sulit dipercaya, padahal segan lahir dari kepercayaan. Jika kata-katamu tidak bisa dipegang, bagaimana orang bisa menaruh hormat padamu? Keempat, perlakukan semua orang dengan hormat. Kesalahan yang sering dibuat banyak orang adalah mereka hanya hormat kepada yang lebih tinggi, tapi merendahkan yang lebih rendah. Padahal, orang bisa menilai karakter sejati justru dari bagaimana engkau memperlakukan mereka yang tak bisa memberimu apa-apa. Orang yang benar-benar berwibawa akan konsisten menghormati semua orang, entah itu raja atau pengemis. Kelima, jadilah teladan. Jangan hanya pandai bicara tapi tunjukkan dalam tindakan. Orang tidak akan segan pada kata-kata yang kosong. Mereka akan segan pada perbuatan nyata yang konsisten. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan buang waktu untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya manusia itu. Jadilah manusia itu. Itulah kunci. Jangan banyak bicara tentang apa itu wibawa. Jadilah pribadi yang berwibawa. Dalam perjalanan ini jangan heran jika engkau akan diuji. Ada orang yang akan meremehkanmu. Ada orang yang akan menertawakan kesabaranmu. Ada yang akan mencoba memancing emosimu. Tapi ingatlah, justru disitulah kesempatanmu untuk menunjukkan siapa dirimu. Wibawa tidak dibangun di saat segalanya mudah. Wibawa ditempa di saat engkau mampu berdiri teguh ketika segalanya sulit. Jangan pernah lupa bahwa segan bukanlah hadiah yang diberikan orang lain kepadamu. Segan adalah cermin dari dirimu sendiri. Jika jiwamu kokoh, orang lain akan merasakannya. Jika karaktermu kuat, orang lain akan menundukkan kepala, meski tanpa engkau minta. Hidup bukan tentang memaksa dunia untuk menghormatimu. Hidup adalah tentang membangun dirimu sampai dunia tidak bisa tidak, kecuali menaruh rasa segan. Maka jangan buang waktumu mengejar pujian. Jangan habiskan energimu menuntut penghargaan. Bangunlah ketenangan, kendalikan emosimu, konsisten pada prinsipmu, dan tunjukkan dalam perbuatanmu. Biarkan dunia yang menilai. Biarkan segan itu datang dengan sendirinya. Karena pada akhirnya ketika semua harta habis, ketika semua jabatan hilang, ketika semua orang yang dulu mengelilingimu pergi, hanya satu hal yang akan tetap ada. Wibawa dari jiwamu yang kuat, dan itu tidak ada yang bisa merampasnya darimu.